Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di dalam ibadah renungan pagi. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami kembali bertemu dengan Engkau dan seluruh saudara-saudara seiman. Karena hari ini kami mau makan mana di pagi hari ini, karena kami mau dikenyangkan roh kami, jiwa kami, dipuaskan oleh mana kehidupan. Kami bersyukur dan kami membuka hati untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ada seorang hamba Tuhan yang menceritakan tentang sebuah kesaksian yang luar biasa. Saya sangat diberkati dan saya percaya saudara juga sangat diberkati. Suatu hari ada seorang penjahat, dia anggota mafia dari Italia. Suatu hari dia pergi ke bank untuk merampok bank. Dia membawa senjata. Dan dia pinter, yang dia datangi adalah dia nggak langsung ngerampok banknya itu kemudian gegap gempita, enggak. Tapi dia punya cara yang profesional, dia langsung mendatangi orang yang memegang kunci brankas bank. Dia tahu siapa yang memegang kuncinya. Dia datangi orang itu, dia todongkan senjatanya di kepala, dan dia berkata, "Aku mengenal istrimu, aku mengenal anak-anakmu," dan dia sebutin nama-nama mereka satu persatu, dan dia katakan, "Aku tahu alamat rumahmu, alamatmu di sini, di sini, di sini," disebutin semuanya. Sehingga orang itu ketakutan, karena berarti orang ini benar-benar mengetahui siapa keluarganya. Makanya orang ini juga tahu siapa yang memegang kunci brankas di bank itu. Dan dia berkata, "Kalau kamu tidak nurut kepada saya dan tidak menyerahkan seluruh uang di bank ini kepada saya, maka keluargamu akan kubunuh. Kamu punya waktu 10 menit untuk mengikuti instruksiku. Kalau kamu nurut, maka setelah uang semuanya kamu berikan kepadaku, aku akan keluar dari bank. Setelah 10 menit, kamu boleh melapor ke polisi. Jangan coba-coba memencet alarm. Begitu kamu memencet alarm, semua keluargamu pasti mati." Jadi pria ini takut dong. Orang ini mafia, pasti ada banyak gengnya yang sudah ada di rumah dia. Sehingga kemudian karena ketakutan dia membuka brankas dan menyerahkan seluruh uang kepada orang ini. Orang ini membawa tas besar dan dia angkat dan dia bawa ke kereta api. Nggak tahu ini, kok perampoknya ini pakai kereta api. Mungkin zaman dulu ya, saya tidak tahu. Saya cuma mendengar hamba Tuhan ini cerita. Lalu orang ini memasuki pintu kereta, karena dia hampir terlambat, dia masuk ke kereta, jadi dia berdiri di samping pintu kereta api. Di depan dia ada 2 orang yang dia tidak kenal. Dia masuk dan dia masih berdiri, tiba-tiba pintu tertutup dan kereta itu berjalan. Lalu 2 orang asing yang ada di depannya tiba-tiba ngomong begini, "Pintu telah tertutup." 2 kali mereka berkata, "Pintu telah tertutup." Terus perampok ini kayak ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Dia kayak pernah dengar perkataan pintu telah ditutup. Dia ingat-ingat tentang perkataan itu, lalu dia ingat bahwa dia pernah mendengar kata itu waktu dia di sekolah minggu, yaitu cerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Pada waktu 5 gadis bodoh dia terlambat datang ke pesta perkawinan anak domba, dia waktu pergi, pintu telah tertutup bagi mereka. Dan waktu mereka menggedor pintu, Tuhan berkata dari balik pintu, "Pergi, aku tidak mengenal engkau." Ternyata anak ini dulunya adalah anak yang melayani di gereja sebagai altar boy. Dia melayani di gereja pada waktu dia masih anak-anak. Dia setiap minggu selalu dibawa orang tuanya ke sekolah minggu. Dan anak ini juga dibawa untuk diserahkan kepada Tuhan. Tetapi waktu remaja, anak ini mulai bergaul dengan orang-orang yang salah. Sehingga pada waktu dia mulai besar, dia terlibat di dalam perampokan, pembunuhan, dan segala macam kejahatan. Tetapi hari itu, waktu dia mendengar kata 2 orang asing di depannya yang berkata, "Pintu telah ditutup."
dia langsung ada ketakutan. Tadi itu adalah kereta api yang tertutup pintu bagi dia. Hampir aja dia terlambat. Kalau udah terlambat, ya mungkin dia ketangkep polisi. Dia hampir aja terlambat untuk masuk ke kereta api. Kalau sudah terlambat, ya sudah. Dia harus menunggu kereta berikutnya, mungkin dia sudah ditangkap polisi. Lalu dia mulai mikir, bagaimana kalau dia terus berbuat jahat dan pintu tertutup bagi dia? Yang artinya pintu anugerah telah tertutup. Maka dia tidak akan pernah melihat keselamatan dalam hidupnya. Yang artinya dia binasa, ditolak untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Saudara, banyak orang Kristen itu berpikir bahwa anugerah itu akan terus terbuka. Tidak, saudara. Itu sebabnya Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi ada saat dia tidak berkenan untuk ditemui dan ada saatnya dia itu jauh. Karena pintu akan terus dibuka selama Tuhan berkenan. Tetapi kalau tidak, maka pintu akan tertutup. Bukan hanya berbicara nanti masa akhir zaman, tetapi pada saat ini, waktu orang terus berbuat jahat, Tuhan sudah memberikan anugerah untuk bertobat dan dia terus berbuat jahat. Maka pintu anugerah bisa ditutup kepada dia. Kemarin kita berbicara tentang Yudas. Yudas itu adalah orang yang menjual Yesus. Berbeda dengan orang yang meninggalkan Yesus ya. Meninggalkan Yesus ya meninggalkan. Dia murtad meninggalkan Yesus. Karena kekayaan dan sebagainya. Dia meninggalkan Yesus untuk memperoleh kekayaan. Tapi kalau menjual Yesus, dia memakai nama Yesus untuk menjualnya. Dia mengkhianati dengan meninggalkan Yesus lalu menjualnya. Contoh orang-orang yang meninggalkan Yesus lalu di agamanya yang baru mereka menjual nama Yesus. Semakin menjelek-jelekkan Yesus, semakin banyak dia dapat uang. Mereka seringkali mengaku dia ahli Alkitab lah, sekolah di Vatikan lah, ahli bahasa Ibrani lah. Dengan menipu, dengan menjelek-jelekan nama Yesus, dengan memutar balikkan firman supaya memperoleh uang. Inilah Yudas. Ada saatnya pintu anugerah ditutup bagi mereka. Seperti yang kemarin saya bahas, ada seseorang yang mengaku tadinya seorang pendeta. Lalu dia buang angin di Alkitab dan dia berkata, kalau Tuhan Yesus memang Tuhan, aku pasti mati dalam sebulan. Dan ternyata belum sebulan dia sudah meninggoy. Kita nggak perlu mikirin dia akhirnya ke surga atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas Tuhan menunjukkan dia memang Tuhan. Tetapi orang kan nggak percaya, padahal dia sudah ngomong kalau Yesus Tuhan maka aku akan mati. Meninggoy dalam sebulan. Ternyata sebelum sebulan dia sudah meninggal karena dia tiba-tiba langsung sakit parah dan dia meninggoy. Nah, kita mulai melihat bahwa ada saat pintu itu tertutup, nggak selalu terbuka. Nah, kita sekarang tidak sedang belajar kapan pintu tertutup dan kapan anugerah tetap dibuka. Tetapi kita melihat kenapa anak ini kemudian bertobat. Karena benih firman yang pernah dia terima waktu sekolah minggu. Benih itu sudah tertancap. Sekalipun kemudian dia menjadi melupakan firman, meninggalkan sekolah minggu dan bergaul dengan teman-temannya yang rusak. Saudara harus tahu benih itu tetap benih. Benih itu hidup. Firman Tuhan itu hidup. Benih itu hidup. Waktu benih itu ditaburkan kepada seorang anak ini, mungkin kemudian dia bergaul dengan orang banyak. Nah, siapa yang menyiram? Yaitu doa orang tuanya. Saya pernah menyampaikan bahwa kalau tanah itu nggak ada benihnya, kamu siram seperti apapun, ya nggak ada benih yang tumbuh karena nggak ada benihnya. Itu sebabnya kita berdoa dan kita harus terima benih. Anak ini, orang tuanya yang selalu membawa dia ke sekolah minggu. Orang tuanya yang menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Waktu anaknya menjadi liar, orang tuanya tetap berdoa. Sehingga benih yang pernah diterima oleh anaknya, benih firman atau benih kebenaran yang dia terima pada waktunya,
itu akan terus berakar dan bertumbuh. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita sampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mungkin saudara pernah mendengar kesaksian saya tentang seorang anak muda, seorang gadis. Dia orangnya sangat minder dan dia itu sangat suka untuk mendengarkan khotbah saya. Sehingga kalau waktu itu saya remaja, saya khotbah di persekutuan, dia itu selalu hadir. Saya kadang-kadang nggak tahu kalau dia hadir, karena dia selalu hadir paling belakang, dan waktu acara mau selesai dia pasti sudah pulang. Sehingga saya tidak tahu kalau anak ini ada. Sampai suatu saat saya ketemu dia. Dia mendatangi saya dan bertemu dengan saya, dan dia kesaksian. Dia cerita bahwa dia adalah seorang pemakai narkoba. Kenapa? Karena dia dulu tinggal dengan om dan tantenya yang pengedar narkoba. Sehingga anak ini dari remaja itu sudah dikasih obat-obatan terlarang. Nah, waktu pertama kali mendengar khotbah saya, terus dia senang dengan firman itu, sehingga kalau saya pergi kemana, dia itu selalu muncul. Tapi saya tidak tahu kalau anak ini selalu muncul, karena itu tadi, dia duduk paling belakang. Kalau acara mau selesai, dia sudah pergi. Kalau yang lain kadang menemui saya, menyalami sehingga kita tahu. Tapi itu waktu itu tidak. Suatu saat dia bilang, dia sakau, overdosis. Waktu overdosis itu dia bilang, waktu itu dia di diskotik. Saya baru tahu orang overdosis gimana, dan dia bilang saya juga baru ngerasain itu. Mulut dia terbuka, matanya terbuka kalau nggak salah, atau tertutup, ya pokoknya mulutnya terbuka, tangannya kaku, tubuhnya kaku, mulutnya terbuka. Lalu orang-orang sudah bilang, wah ini sudah mati, karena dia kaku. Terus tapi dia bilang selama kaku itu, saya nggak bisa bilang, saya mau bilang saya masih hidup, nggak bisa karena mulutnya semuanya kaku. Tapi dia mendengar suara-suara orang semuanya ngomong apa, dia dengar, dia sadar, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Sehingga kemudian banyak orang mengatakan, udahlah ini sudah mati dah, udah kaku. Waktu itu dia mengingat khotbah-khotbah saya yang dia pernah dengar. Lalu dia ngomong, Yesus, kalau benar kamu Tuhan, selamatkan aku, dan aku akan mengikut engkau. Dan saudara, dia ngomong lagi di dalam hatinya karena mulutnya kaku, tubuhnya kaku, dan tiba-tiba dia bisa terbangun. Dia bisa menggerakkan tangannya sampai semua orang pada kaget. Nah, terus dia bilang sejak itu dia percaya bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Tadinya dia bukan orang Kristen. Nah, saudara, benih firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Makanya ada banyak orang yang dulunya sekolah di sekolah Katolik, mayoritas, walaupun mereka sudah keluar dari sekolah Katolik, suatu saat dia itu bisa percaya Yesus karena mereka pernah mendengar firman. Firman dibagikan dan itu nancap di dalam hatinya. Jadi penting bagi kita membawa anak-anak kita ke sekolah minggu. Saya pun mengenal Tuhan itu waktu sekolah minggu. Walaupun saya waktu itu belum mengalami yang namanya lahir baru, tetapi benih awal itu di sekolah minggu. Itu sebabnya perlu orang-orang tua dan hamba-hamba Tuhan atau gembala-gembala sidang mendoakan guru-guru sekolah minggu. Karena anak kecil itu seperti spons yang menyerap segala sesuatu. Firman yang mereka terima itu nancep sampai ke alam bawah sadar mereka. Pada waktunya, firman itu akan berbicara kepada mereka. Nah, kembali kepada perampok tadi, waktu dia mengingat tentang firman Tuhan, bagaimana pintu telah tertutup, sehingga gadis-gadis yang bodoh ini tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Dia mulai ketakutan. Dia minta ampun kepada Tuhan, dan dia langsung membawa uangnya ke kantor polisi. Dia lapor sendiri kepada polisi, dan dia mengakui perbuatannya. Bagi dia, di penjara tidak masalah. Toh di penjara hanya di bumi. Di bumi itu segala sesuatu tidak ada yang kekal. Ada masa berhenti, ada masa expirednya. Kalau dia harus di penjara, tetap ada masanya dia keluar. Kalau toh mati, tidak masalah, tetapi dia beroleh keselamatan. Itu sebabnya jangan jemu-jemu untuk membaca firman. Jangan jemu-jemu mendengarkan khotbah.
Selalu berdoa supaya saudara itu nanti dituntun Tuhan. Dan kita sebagai orang tua perlu membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Di dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 22, judul perikopnya adalah Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Yesus itu diserahkan kepada Tuhan. Makanya di gereja kan ada penyerahan anak. Itu jangan cuma sebagai tradisi, tapi benar-benar saudara menyerahkan anakmu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yesus umur 8 hari disunatkan dan diserahkan kepada Tuhan. Dan orang-orang Yahudi itu ada sekolahnya. Mereka diajar Alkitab. Bahkan anak-anak Yahudi umur 5 tahun sudah harus hafal 5 kitab Taurat. Dan umur 10 tahun harus sudah membaca semua perjanjian lama. Dan kalau saudara baca di dalam Alkitab, Abraham itu mendoakan Ishak. Lalu Ishak itu mendoakan Yakub, betul kan? Dan karena Ishak waktu itu memberkati Yakub loh. Semua berkat dihabisin kepada Yakub. Berkat ini, berkat itu semua dihabisin ke Yakub. Karena waktu itu dia berpikir bahwa Yakub itu adalah Esau. Makanya karena sayang dihabisin semua berkat, dikasihkan semua kepada dia. Ngasihnya berkat gimana? Lewat doa kan? Cuma lewat doa, saudara. Sampai Esau tidak kebahagiaan. Dan terjadi nggak apa yang dikatakan oleh bapaknya? Terjadi. Ini membuktikan betapa powerfulnya doa orang tua. Dan betapa powerfulnya firman yang kita terima. Yakub memberkati anak-anaknya dengan penumpangan tangan. Dan mereka selalu membagikan firman. Seperti yang Alkitab berkata, bahwa mereka harus membagikan firman waktu berdiri, waktu duduk, dimanapun mereka harus menyerukan, membagikan firman kepada keluarganya. Sehingga sekalipun mereka berbelok ke sana dan kemari, ujungnya mereka kembali kepada Tuhan. Saya melihat teman-teman saya sendiri pada waktu dulu masa-masa remaja, mereka semuanya mengalami yang namanya kebangunan rohani remaja, atau semua anak-anak remaja yang dilawat Tuhan di masa itu, yang kita ikut retret, ikut KKR. Mereka semuanya banyak yang kemudian jatuh di dalam pergaulan bebas, pergaulan yang rusak, ada yang sudah menjadi pemabuk, dan sebagainya, ada yang baik-baik saja. Tetapi yang saya lihat ya, yang saya kenal, itu ujung-ujungnya mereka semuanya satu persatu akhirnya kembali kepada Tuhan. Karena ada benih firman yang sudah nancep dan mereka itu sudah pernah ngalami dilawat Tuhan. Sehingga mereka tahu rasanya waktu mereka sudah keluar kayak anak bungsu yang hilang. Setelah keluar jauh, mereka akan sadar, di rumah Bapakku dulu itu aku enak. Waktu saya hidup dengan Yesus itu enak, ada damai sejahtera, ada rasa sukacita yang tidak bisa didapatkan dari dunia, yang tidak bisa saya dapatkan dari uang, dari ketenaran, dan sebagainya. Pasti kembali. Makanya kenapa orang yang pernah mengalami lahir baru di jamaah Tuhan, waktu pergi sampai ujung, dia itu pasti nantinya balik. Saya tidak tahu apakah ada yang tidak kembali, tetapi selama ini teman-teman yang saya kenal yang dulunya di jamaah Tuhan, pernah ngerasain di jamaah Tuhan, pada akhirnya balik. Saya juga dulu pernah, saya kemudian meninggalkan Tuhan, saya pernah. Waktu itu meninggalkan Tuhannya nggak sampai murtad, masuk agama lain. Enggak, keselamatan hanya pada Yesus. Cuma saya waktu itu ngerasa kecewa kepada Tuhan, saya nggak ngerasain mujizat, saya capek jadi orang Kristen, lalu saya mulai ninggalin Tuhan, saya nggak pernah ke gereja, saya main dengan teman-teman, tapi karena pernah ngerasain dilawat Tuhan, sekalipun kecewa kepada Tuhan dan saya meninggalkan Tuhan, saya tidak masuk agama lain.
Karena saya tahu di luar Yesus tidak ada keselamatan. Karena saya pernah merasakan dilawat Tuhan dan saya tahu persis dia memang Tuhan. Cuma saya lagi memberontak, lagi ngambek, lagi marah, lagi udahlah gak Kristen-Kristenan. Tapi ujung-ujungnya balik nggak? Balik. Makanya setiap orang yang pernah ngalami di jamaah Tuhan, waktu masih anak-anak, waktu masih remaja, dan sebagainya, waktu dia keluar dari Tuhan sampai ujung bumi, ada saatnya dia pasti kembali kayak anak bungsu. Karena dia pernah ngerasain bagaimana indahnya dekat dengan Tuhan. Makanya kalau orang Kristen belum pernah mengalami kelahiran baru, mudah dia itu hilang. Kalau udah hilang, hilang. Tapi kalau mereka sudah pernah mendengar firman, dan ada yang berdoa bagi mereka, maka firman yang ditabur itu akan bertumbuh. Ada seorang pendoa syafaat yang mendapatkan penglihatan. Waktu firman dibagikan itu benar-benar itu kayak benih yang ditabur lewat mulut pengkhotbah. Itu benar-benar benih. Dan setiap hati itu seperti tanah. Ada yang berbatu, ada yang berduri, ada tanah yang subur, ya kan? Dan itu benar. Mungkin ada orang-orang yang masih berbatu. Makanya tadi ada banyak orang yang tadinya bersekolah di sekolah Katolik, ada orang yang belum percaya Yesus tapi mencoba-coba mendengarkan firman Tuhan. Benih itu nancep kepada mereka. Pada waktunya benih itu akan berakar dan bertumbuh di dalam hidupnya. Jadi 3 hal kita belajar malam hari ini. Yang pertama, tulis. Tidak selalu pintu anugerah dibuka. Ada saatnya pintu anugerah ditutup. Yang kedua, firman yang kita terima tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena firman itu akan bekerja. Yang ketiga, kita perlu mengalami kelahiran baru, karena pada waktu kita menerima kelahiran baru, kita akan merasakan bagaimana menjadi anak. Sehingga waktu saudara pergi jauh sekalipun, saudara akan tahu bedanya keluar dari Yesus seperti anak bungsu. Makanya banyak orang yang dulunya dilawat Tuhan, pernah sudah melayani, setelah mereka keluar dari Yesus, pada waktunya mereka balik lagi kepada Tuhan. Kecuali mereka yang tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami semuanya yang punya anak, kami serahkan anak-anak kami di dalam tangan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang kuat memegang mereka. Dan biarlah setiap benih firman yang menjamah anak, yang pernah ditabur kepada anak-anak kami, bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. Dan bawa kehidupan kami Tuhan mengalami kelahiran baru. Anak-anak kami mengalami kelahiran baru, dijamah oleh Tuhan. Sehingga kemanapun mereka berlari, mereka tahu bahwa mereka harus kembali kepada Bapaknya. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada kepastian. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan saat ini hamba-Mu berdoa, berkati semua yang hadir. Berkati semua yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga setiap orang yang telah mendengarkan firman di renungan pagi ini Tuhan, mereka menerima benih. Dan benih itu akan terus bertumbuh dan mengubah kehidupan mereka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera.